akan mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan materi tentang asumsi dan perkembangan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Salsabila Ramadhani dan ada beberapa rekan teman saya. Selanjutnya materi yang akan kami bahas ada tridimensi peserta didik, yang kedua dimensi sosial peserta didik, yang ketiga dimensi spiritual dan intelektual peserta didik, dan yang terakhir ada asumsi-asumsi perkembangan peserta didik. Pembahasan yang pertama ada tridimensi peserta didik. Dengan mengikuti pemikiran filsuf kuno, Van Rietveld pada tahun 2009 berpendapat bahwa manusia termasuk peserta didik terdiri dari unsur atau dimensi, yaitu fisik, nurani, dan pikiran. Fisik merupakan penampakan di permukaan, dapat berupa jangkung, berkulit sawo matang, berambut ikal, berhidung mancung, bermata sipit, dan sebagainya. Fisik manusia merupakan sosok yang paling taat menerima perintah dari otak, baik berupa kata hati maupun kata nalar. Yang kedua ada nurani. Nalar hati sering diidentikan dengan perasaan pribadi seperti empati, simpati, dan antipati. Dan yang terakhir ada pikiran. Nalar otak pada umumnya merupakan kesadaran dalam menggunakan pikiran, walaupun terkadang tidak harmonis dengan nalar hati. Yang pertama adalah positif. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling mulia, berakal, berbudi, insan beradab, paling potensial untuk berkembang, dan sebagainya. Dan yang kedua ada negatif. Sebagian manusia merupakan makhluk yang paling rakus, pengguna teknologi yang kejam, penguras sumber daya alam yang tamak, pebisnis yang curang, dan sebagainya. Selanjutnya ada dimensi sosial peserta didik. Dimensi sosial peserta didik dibagi menjadi 7. Yang pertama ada dimensi fisik, dimensi akal, dimensi keberagaman, dimensi akhlak, dimensi rohani, dimensi seni, dan yang terakhir ada dimensi sosial. Pembahasan yang ketiga ada dimensi spiritual dan intelektual peserta didik. Dimensi spiritual adalah aspek kehidupan yang berkaitan dengan yang lebih besar dari dirinya, seperti Tuhan, alam semesta, atau kekuatan metafisik lainnya. Sedangkan dimensi intelektual adalah aspek kehidupan yang berkaitan dengan pikiran, pengetahuan, dan pemahaman. Selanjutnya, teoretikus kependidikan pada umumnya berpijak pada 3 aliran berpikir yang menjadi asumsi dasar layanan kependidikan, yaitu yang pertama, ketika dilahirkan, anak manusia yang kemudian menjadi peserta didik diasumsikan sudah memiliki bawaan tersendiri yang berbeda dengan yang lainnya. Pemikiran ini dianut oleh aliran nativisme atau naturalisme. Yang kedua, perkembangan peserta didik merupakan fenomena buatan dan karenanya proses pengembangan mereka harus dioptimasi. Pemikiran ini dianut oleh aliran empirisme. Dan yang terakhir ada perkembangan peserta didik merupakan fungsi dari interaksi faktor bawaan dan lingkungan. Perkembangan anak diibaratkan bibit yang baik untuk ditanam pada tempat yang cocok dengan pemeliharaan yang prima. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Nama saya Nazma Nurul Iza, izin bertanya, bagaimana cara pendidikan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan dimensi virtual mereka? Terima kasih. Gak boleh lihat. Bagaimana mengelola perbedaan dalam perkembangan antara peserta didik di dalam kelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Najma. Itu pertanyaannya bagaimana cara pendidikan dapat membantu peserta didik dalam pengembangan dimensi spiritual mereka. Pendidik dapat membantu peserta didik mengembangkan dimensi spiritual mereka melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada pendidikan nilai, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Yang kedua itu ada refleksi diri, memberikan waktu dan ruang untuk refleksi diri dan meditasi, membantu peserta didik memahami diri mereka sendiri dan tujuan hidup mereka. Selanjutnya itu ada kegiatan keagamaan, menyediakan program dan kegiatan keagamaan yang sesuai dengan keyakinan peserta didik. Selanjutnya itu ada pendidikan berbasis karakter, mendorong pengembangan karakter melalui kurikulum yang menekankan pada pengembangan pribadi dan spiritual. Yang selanjutnya itu ada lingkungan yang mendukung, menciptakan lingkungan
mendukung di mana setiap individu merasa dihargai dan didorong untuk mengeksplorasi dimensi spiritual mereka. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Kartika. Pertanyaannya, mengapa pada dimensi fisik, nurani dan pikiran menjadi esensi manusia? Jawabannya itu karena dimensi fisik, tubuh manusia merupakan alat untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Kesehatan dan kesejahteraan fisik penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terus kalau nurani ini tuh ada pusat moral dan etika manusia. Ini adalah kompas internal yang membimbing manusia untuk membedakan antara yang benar dan salah. Terus kalau pikiran ini tuh pusat intelektual dan kesadaran manusia. Pikiran memungkinkan manusia untuk berpikir, membuat keputusan dan memahami dunia di sekitar mereka. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan membentuk keseluruhan eksistensi manusia, memungkinkan mereka untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Akila. Pertanyaannya, bagaimana mengelola perbedaan dalam perkembangan antara peserta didik di dalam kelas? Mengelola perbedaan dalam perkembangan antara peserta didik di dalam kelas dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, ada pendekatan individual. Itu mengenali dan memahami kebutuhan individu setiap peserta didik dan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Kedua, ada pengajaran diferensiasi, menggunakan strategi pengajaran yang beragam untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat perkembangan peserta didik. Selanjutnya ada pembelajaran kolaboratif, mendorong kerjasama antar peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda sehingga mereka dapat saling belajar dan mendukung. Selanjutnya ada pemberian umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu untuk membantu peserta didik memahami kekuatan dan area yang perlu diperkembangkan. Dan yang terakhir ada kelas inklusif, menciptakan lingkungan kelas yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran mereka. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kesimpulan dari pemahaman tentang asumsi dan perkembangan peserta didik adalah bahwa setiap siswa itu unik dan pendidik harus menghindari asumsi yang tidak didukung oleh bukti atau data. Dalam mendekati pembelajaran, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa, seperti latar belakang budaya, lingkungan sosial, dan kebutuhan khusus. Dengan memperhatikan ini, pendidik dapat merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi